Begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Amin. Iya. Sering ditumpakin sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana, ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya Pak ya. oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Herman. Nah, di video ini ada video yang menarik untuk kita bahas, guys. Ada video yang mengatakan bahwasanya ya anaknya ini digauli sama Habib. Dan kata ibunya, ya biar dapat pahala. Dan Habib ini tuh sering nginap di rumahnya. Wow, orang tuanya mengatakan biar dapat pahala. Anaknya digaulin sama Habib. Wow, ini kocak banget nih. Ini gua nggak tahu ini asli atau enggak, apa gimana, tapi potongan video ini bahaya ya. Kalaupun misalnya ini tuh benar, nah ini kacau nih ya. Dan kalaupun ini tidak benar, nah orang yang bikin video ini itu harus dikejar karena beliau merusak nama Habib ya. Dan isi di dalam videonya juga sangat merusak banget. Nah, yang buat video ini dikejar. Wow, kacau. Mungkin lu penasaran, gue langsung tampilin aja videonya ya. Nih guys, anaknya digauli Habib, kata orang tuanya biar dapat pahala. Habib sering nginep. Wow. Oke. Nginep. Amin. Iya. Sering ditumpakin dong. Sering ditumpak gitu. Ditanya sama yang wawancara nih. Sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Biar dapat pahala. Bapaknya ngomong sering, ibunya ngomong biar dapat pahala. Oh, Bapak tahu? Nah, iya. Saya kan sering, Biar ya berkah. gimana, ngintip lah. Sering ngintip. Bapaknya sering ngintip. Wow. Wow, kacau nih guys. Biar dapat pahala, berkah. Bapaknya sering ngintip. Wow. Wow, rusak nih. Oh, Ya, Pak ya. oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Amin. Iya. Sering ditumpakin. Nginep. Amin. Iya. Sering ditumpakin dong. Sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Nah, iya. Saya kan sering, ya gimana, ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya Pak ya. oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Wow. By the way, ini potongan video ya. Kita nggak tahu, kalau lihat dari ininya, dari videonya ini, ada kemungkinan ini settingan, ada kemungkinan. Dan ada kalaupun benar juga, wow, ini bahaya. Gua nggak tahu ya. Tapi gua agak ragu juga sama video ini ya. Tapi kalaupun benar, karena gua nggak tahu, mungkin lu yang tahu ya, bisa komentar ya, apakah ini tuh benar. Soalnya gua ngelihat ini potongannya cuman berapa, ini videonya cuman berapa menit nih. Kita nggak bisa langsung mengejudge ya. Dan dari videonya juga, itu kayaknya gua agak meragukan. Dan dari perkataannya juga, biar dapat pahala, biar berkah. Dan bapaknya sering ngintip. Dan dari gayanya juga kayaknya agak ragu gua. Di sini gua agak ragu ini tuh apakah memang berita benar yang disampaikan ataupun kebohongan. Atau bisa jadi ini fitnah ya. Wow. Kalau ini tuh memang beneran, wow, kacau. Ini yang gua takutin. Ya, kenapa gue dulu kemarin-kemarin tuh bikin konten-konten tentang ya mengkritik doktrinisasi dari dai-dai ya. Nah, ini gue takutnya seperti ini, akan terdoktrin seperti ini. Bahwasanya ya supaya dapat pahala, supaya dapat berkah. Anaknya digauli. Dan orang tuanya bangga, senang. Katanya dapat pahala, biar berkah. Nah, ini kan rusak. Wow, kacau.
Oke, kita coba bacain ininya ya. Ini gue dapetin dari medsos rame ya. Ini parah nih kalau misalnya ini tuh hanya settingan ya. Apalagi bawa nama Habib. Biar dapat pahala, kata ibu ini. Wow. Oh, video dari Al-Muqaddam. Goblok. Wih, parah si antik. Please bilang sama aku ini settingan. Ya gua juga kayaknya ini settingan. Nah, kan banyak juga yang ngeraguin video ini. Kayaknya ini settingan. Nah, ini nih. Kita cek. Biasanya di komen-komen ini ada yang ini. Kayaknya ini settingan, tapi bisa jadi real life ada oknum yang ngaku Habib. Oh, yang ngaku-ngaku aja bisa jadi. Terus kayak yang di video korbannya juga yang pemahamannya tentang agamanya kurang. Ini memang konten sampah, Kak. Sering pakai cewek-cewek seksi dengan kedok agama. Oh, kontennya settingan, ketemu dukun lah, ketemu kakek yang nikah cucu lah, macam-macam sama semacam Samsudin lagi. Oh, kalau nggak salah ini kontennya Ujang Bustami. Oh, ini kalau konten ya, apalagi bawa gelar Habib, gelar Ustadz, gelar ulama, ini merusak nih konten kayak gini. Ini merusak citra Habib, citra para dai. Ya, ini merusak. Asli. Apalagi kita di sekarang ini kan lagi banyak polemik, lagi rame polemik tentang Habib ya. Nah, wow, ini akan digunakan oleh orang-orang yang punya niat jelek. Orang-orang yang pengen memfitnah Habib. Meskipun gue tuh sering mengkritik Habib ya, tapi gue mengkritiknya tuh mengkritik apa yang dikatakannya, mengkritik apa yang diomongkannya, bukan Habibnya, bukan gelar Habibnya yang gue kritik ya. Gue sampai sekarang pun masih, meskipun gue nggak setuju dengan pernyataan Habib itu ya, gue masih menyebut mereka Habib, meskipun gue nggak tahu dia itu memang Habib beneran atau enggak. Tapi ya dia mengaku dirinya Habib, ya kita omong aja Habib ya, nggak masalah juga. Kalaupun dia bohong juga kan urusannya lain, nanti dosanya ya dia tanggung sendiri kan. Dan gue nggak pernah mengkritik Habibnya ya, gelar Habibnya itu gue nggak pernah mengkritik itu. Dan yang gue kritik itu adalah pernyataannya yang ngomong dia bisa terbang, Habib itu bisa terbang, Habib itu bisa mundurin pesawat, bisa mondar-mandir surga. Nah, itunya yang gue kritik, kata-katanya. Nah, kalau ini konten seperti ini, wow, ini bahaya konten ini. Ini merusak juga nih, kacau ini guys. Gue bukan membela Habib ya, tapi ya memang dari pandangan gue secara pribadi, ini merusak citra Habib, citra nama Habib. Dan apalagi polemik, apalagi debat tentang Habib di Indonesia sekarang ini kan lagi panas. Wow, kacau nih. Ujang Bustami, konten Ujang Bustami ya. Video ini settingan tapi sering kejadian di real life. Sering jalan ke pesantren, Mbak tanya-tanya. Asli banyak kok di masyarakat gitu. Kayaknya sih Kak, konten adu domba. Nah itu. Ya, yang ditakutkan ya, ini adu domba. Kontennya tuh beda ya sama kita yang sering mengkritik ya, yang dianggap sebagai pengadu domba ya. Itu kan banyak juga tuh. Apa di komen gua mengkritik Habib yang mengaku ini, mengaku itu ya. Gua tuh mengkritik pernyataannya ya. Dan bahasa gue masih halus juga ya, nggak kasar bahasa gue kalau di konten-konten gue.
Nah, itu dianggap adu domba. Sebetulnya ya, bukan yang seperti kita ini yang tukang adu domba. Kita hanya mengkritik tanggapan, pernyataan dari orang tersebut yang menurut kita ngawur, yang menurut kita itu nggak masuk akal. Ya masa terbang, masa mondar-mandir ke surga, masa ngopi di dalam kuburan, itu kan kocak ya. Nah, itu yang kita, dongeng-dongengnya yang kita tuh kritik ya. Dan kita nggak menghujat, tapi mengkritik ya. Mengkritik dongengnya. Kita nggak mengkritik ininya, nggak mengkritik gelarnya. Karena gelar tuh ya masih banyak Habib-Habib yang baik. Jadi kalau misalnya gua mengkritik gelarnya, wow, dosa besar gua. Ya dosa besar banget gua. Kalau misalnya gelarnya yang gua ini, karena orang yang menggunakan gelar tersebut tuh banyak juga yang baik. Wow. Makanya mungkin lu tuh lihat-lihat mana konten-konten yang adu domba dan mana konten-konten yang memang itu tuh konten yang untuk mengedukasi. Ya. Konten adu domba dan konten edukasi lu bisa lihat dari Dari kacamata lu. Dari lu lihat video ini. Isinya ya, isi videonya. Itu lu dampaknya, pengaruh dari yang lu lihat itu apa kira-kira menurut lu? Tapi susah juga ya kalau kayak gitu ya. Ada juga orang tuh kadang tuh nggak sampai. Jadi nggak bisa. Nah, kalau ini jelas ini adu domba banget nih. Apalagi polemik Habib ini kan lagi panas-panasnya. Dan narasi yang dibawa ini sangat merusak. Habib menggauli anaknya dan ibunya nyaut katanya untuk pahala, untuk berkah. Nah, wow, kacau. Oke, kita lihat lagi ya. Konten yang terinspirasi dari kenyataan. Kalau gue nggak bisa ini, mungkin ulama ya yang bisa mengkaji tentang ini tuh ya. Boleh apa kita mengambil dari kisah kenyataannya. Tapi ini cukup merusak nama tersebut. Dan ini bisa digunakan senjata untuk menfitnah, mengadu domba dan semacamnya. Ini gue nggak tahu nih konten seperti ini apa diperbolehkan atau enggak nih di dalam Islam. Ya, gue juga kemarin kan juga ini mempelajari sedikit tentang perkontenan membawa agama-agama ya. Dan itu boleh tapi dengan syarat ya dengan niat yang baik. Nah, kalau ini kan dan kita lihat juga dampaknya. Nah, kalau ini kan dampaknya tuh ini sangat bisa digunakan untuk menyerang, untuk memfitnah orang. Kayaknya ini settingan, tapi bisa tadi ya. Konten-kontennya settingan, ketemu dukun lah, ketemu kakek yang tadi. Sering jalan ke pesantren, Mbak. Asli banyak. Fakta lagian kaum Yaman itu kayak gitu, kebanyakannya akhlaknya pada goblok. Wow, nggak semua sih, guys. Dan yang terlihat kan kita tuh yang terlihat oleh kita tuh kan di media sosial ini potongan-potongan video ya. Jadi kita tuh nggak bisa sih melebeli seluruhnya itu akhlaknya jelek ya. Kita nggak tahu akhlaknya tuh jelek atau enggak. Karena kita tuh nggak ketemu langsung. Kalau kita ketemu langsung, nah boleh tuh. Cuman kan kita hanya sekedar lihat dari media sosial. Nah, lu kenapa sering mengkritik, Bang? Mengkritik Habib? Nah, kalau gua tuh kan seperti yang gue jelaskan tadi, gua mengkritik pernyataannya, kata-katanya, dongeng-dongengnya. Itu yang gue kritik. Bukan Habibnya, bukan gelar Habibnya. Masalah akhlak, masalah keilmuan, wow, mungkin lebih jauh ilmu mereka itu mungkin jauh lebih tinggi daripada gua. Akhlaknya mungkin jauh lebih mulia daripada gua. Dan yang gua kritik itu bukan orangnya ya, bukan personal orangnya ya,
tapi pernyataannya. Oke. Ya, memang ini konten settingan dari kaum anti Habib. Cek aja di YouTube akun Ujang Bustami. Konten yang terinspirasi dari kenyataan. Ini mah kontennya Ujang Bustami. Ujang Bustami itu yang dukun-dukunan tuh ya. Allah menciptakan otak dan akal buat berpikir. Ini buat apa? Nah, itu kenapa gue mengkritik ini ya, mengkritik dongeng-dongeng ya, dan juga doktrinisasi dari dai-dai ya. Gue takutnya akan terjadi seperti ini. Karena seperti apa yang dikatakan ibu itu tadi ya, supaya dapat pahala, supaya dapat ini, dapat berkah, atas nama pahala, atas nama berkah. Doktrinisasi yang dilakukan oleh para dai. Doktrinisasi yang dilakukan oleh dai-dai yang nggak benar ya, bukan yang benar, yang nggak benar. Nah, itu tujuan gua ya, untuk ya mengedukasi lah paling nggak ya. Kita tuh punya akal, punya pikiran juga, punya otak juga ya untuk mikir mana yang memang sebaiknya diikutin dan mana yang memang sebaiknya nggak diikutin. Oke, kira-kira gimana menurut lu semua guys? Gua wow. Ini konten ya, ini kontennya agak, ini gimana ya? Gue nggak setuju sih sebenarnya sama konten-konten yang seperti ini ya. Mendingan ya mengkritik pernyataannya aja lah. Ya, pernyataannya yang orang-orang yang dongeng-dongeng kurafat yang nggak masuk akal kita kritik. Dan kalau konten yang seperti ini itu kayaknya kacau nih. Tapi gue nggak tahu versi fullnya dari Ujang Bustami ini apa gimana ya. Gue nggak tahu juga karena ini kan cuma potongan video ya, dan wow, nah ini yang memanfaatkannya, medsos rame ini yang memanfaatkannya ya guys. Ini biar dapat pahala. Oh ini nih Al-Muqaddam nih, videonya dari Al-Muqaddam yang dia dapatin ya. Ya mereka memotong video ini. Kenapa motongnya cuman batas ini? Pasti. Nah ini membuktikan bahwasanya niat dari orang yang memotong video ini dan menyebarkan video ini adalah jelek. Pengen menfitnah, pengen mengadu domba, pengen memecah belah. Ini pasti, karena lihat dari potongannya aja. Nah, dan juga narasi yang dibawanya tulisan ini nih. Anak yang digauli Habib, kata orang tuanya. Nah. Kacau. Wow, bahaya. Oke, mungkin itu menurut gua guys. Kalau misalnya lu ada perbedaan pendapat, lu bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.